Ya Pak, Shalom, selamat malam. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami. Hingga malam ini Tuhan, kami boleh berkumpul di acara Koinonia ini Bapa. Biarlah kami Bapa boleh menjadi saksi dalam setiap perbuatan kami, dan setiap perkataan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang menjadi berkat kepada orang lain. Dan terima kasih juga Tuhan untuk acara ini. Kami juga berdoa untuk pastor dan keluarga Tuhan, biarlah Engkau memberkati pelayanan mereka, biarlah semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Kami bersyukur untuk yang ada di Zoom ini Tuhan, bahkan nanti yang menonton di YouTube. Biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Bapa, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami akan kesalahan kami terlebih dahulu Tuhan, supaya berkat-Mu boleh kami terima. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor. Oke, baca Wahyu 12 dan 13. Silakan pada Mara lalu Bobi ya. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar,
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Silakan Pak Bobi melanjutkan Wahyu 13 ya Pak. Ayat 1 sampai 18. Mic-nya dibuka dulu Pak Bobi. Terima kasih. Bentar Pak Bobi, suaranya hilang. Sebentar, saya masih cari Enggak terdengar. yang punya Pak Bobi yang ada suaranya. Nggak ada suaranya Pak Bobi. Nggak ada ya, Pastor? Ada, udah ada. Sudah. 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 Oke. Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tatahnya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Ayat 4, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang.
Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Sekian pembacaan firman. Oke, haleluya. Luar biasa. Hari ini kita akan ini ya, kenapa ya Yahudi, Kristen, Islam kelahi terus, saudara ya. Loh, apa ini? Sebentar, salah nih, sebentar ya. Oke, nih kelihatan ya. Yahudi, Islam, dan Kristen ya. Islam dulu dong ya, Kristen dulu ya. Kristen. Nah, Yahudi, Islam, Kristen, dan Islam ya. Saudara, cerita Wahyu 12 dan 13 saya sudah pernah mengajar dulu ya berkali-kali bahwa Wahyu 12 adalah lahirnya Israel dan lahirnya Kristen. Wahyu 13 adalah lahirnya Islam dan Antikristus. Ya, dulu udah mungkin saya akan singgung sedikit, nggak usah panjang-panjang. Tapi yang mau kita bahas permusuhannya, saudara ya. Nah, permusuhannya itu memperruwet terus ini ya. Nah, saudara, kita mulai dahulu dengan tadi ya Wahyu 12 tadi di bagian pertama, di mana ada seorang perempuan, kata kuncinya ya, ada perempuan ya, perempuan dengan matahari, bulan ya, dan 12 bintang bentar dulu ya, matahari, bulan.
Ya, ada matahari. Nah, nih kita buka dulu. Kita buka dalam Wahyu 12 ya. Tampaklah tanda besar. Saya kasih ini ya, kasih warna. Seorang perempuan berselubungan matahari, bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Maka kita akan ingat mimpinya Yusuf ya, di dalam Kejadian. Ini kita ringkas pelan aja ya, supaya Anda juga melihat ini asal-usulnya ya. Nah, Anda lihat di dalam Kejadian 37 ya. Nah, nih. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Matahari, bulan, dan 11 bintang. Artinya yang ke-12 kan dia, ya. Nah, itulah ya. Di mana ada di situ matahari, bulan, dan 12 bintang, maka kita bisa menyimpulkan ini yang disebut, itu kan gerombolannya Israel, tuh satu grup ya kan, itu yang disebut dengan Israel, saudara. Jadi di dalam Wahyu 12 ayat-ayat yang pertama tadi, aku melihat perempuan bersambungan matahari, bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Nah, itulah Israel ya, itulah Israel ya, simbol dari Israel. Jadi si Yohanes ini ya melihat penglihatan tentang Israel ya. Nah, terus ia mengandung ya, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan ya. Nanti kita balik ke sini. Maka tampaklah suatu tanda di langit, di atas seekor naga merah padam, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, dan untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara, kalau kita melihat ya antara terang dan gelap, apakah terang dan gelap itu separoh-separoh, saudara, 50-50? Enggak loh, saudara ya. Ya, kalau di Katulistiwa, ya saatnya terang terus, saatnya gelap terus. Ya, kalau di kutub utara atau kutub selatan. Tetapi kalau di Katulistiwa, ternyata gelap itu hanya sepertiga bagian, loh, saudara ya. Ya, misalnya nih, mulai gelap jam berapa, saudara? Mulai gelap itu benar-benar gelap itu jam 8, saudara ya. Jam 8 sampai jam berapa? Sampai jam 4. Itu benar-benar gelap. Artinya kalau sehari 24 jam itu hanya sepertiga saja. Ya, itulah kegelapan malam ya. Jadi kegelapan itu tuh hanya sepertiga. Nanti ini akan menjadi rumus. Mengapa Islam tidak pernah lebih dari sepertiga? Ya, mengapa Islam tidak pernah, populasinya tidak pernah lebih dari sepertiga bumi? Nah, ini karena dikuasai, inilah kegelapan. Itu ya, tapi itu nanti. Nah, nanti kita akan, jadi waktu ada Israel, lalu ada antagonis ya. Kita ke Kejadian 3. Dalam Kejadian 3 ayat 15, ya ini kan proto-evangelis ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, jadi Tuhan membuat sebuah permusuhan antara Israel dengan kuasa kegelapan, saudara ya, dengan si penipu daya ini. Nah, mau sampai kapanpun orang Islam tidak akan tidak memusuhi orang Yahudi. Karena itu adalah misi dari neraka. Ya, itu misi dari neraka, dari si siapa? Dari si ular tua. Jadi sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun, ya, di dalam hadis itu sudah di ini kan ya. Sudah saya tunjukkan ke Anda ya, dalam hadis ya.
Saya ngomong ini ya. Perangilah ya mereka supaya jangan ada fitnah ya, supaya agama itu Allah. Perangilah. Bentar. Ini dalam At-Taubah ya, nanti saya mau tunjukkan. Dalam hadis itu banyak sekali ya. Ini aja. Akhir zaman ya, pohon Yahudi. Ini pernah kita bahas juga ya. Ini ada pohon kekal disebut jadi pelindung Yahudi. Peperangan besar antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman disebut ya menjadi tanda kiamat. Ya, dikatakan dalam hadis orang Yahudi kan bersembunyi di pohon dan pohon itu berbicara kecuali pohon kadat. Ya. Hari kiamat belum akan jadi sampai kaum musyrik sembunyi di balik batu dan pohon. Ya. Ini bukan nubuatan, tapi ini sebenarnya adalah sebuah perintah. Ya. Kamu pengen cepetan masuk surga, kamu harus bunuh orang Yahudi. Ya. Karena akhir zaman tidak akan terjadi sebelum kalian memerangi orang Yahudi. Makanya kamu pengen cepat-cepat akhir zaman, ya cepat perangi orang Yahudi. Jadi perintah itu sudah ada di sononya. Jadi tidak akan lepas, saudara. Ya kalau diperangilah kafir di mana berwah itu nanti panjang lebar ya. Di Al-Taubah itu jerembel itu ya, seperti dalam Al-Quran itu untuk memerangi kafir dan semua orang dianggap kafir buat mereka. Ya kan? Orang yang tidak menganggap orang Yahudi dan orang Kristen kafir akan dikafirkan oleh mereka, saudara. Dan jumlahnya lebih banyak. Orang-orang ini jumlahnya lebih banyak kayak Ade Armando kemarin ya. Wah itu kafir itu. Dan jumlah mereka yang menganggap Ade Armando kafir itu lebih banyak daripada orang yang kayak Ade Armando. Itu masalahnya. Jadi dari hadis ini adalah sebuah bukti bahwa mereka memang ditakdirkan, mereka memang disuruh untuk memerangi orang Yahudi. Jadi Anda tidak bisa tidak memerangi orang Yahudi. Bahkan dalam propagandanya Hamas, bukan untuk deklarasinya itu ya, bukan untuk mendirikan negara Palestina loh. Tidak ada satupun kata kami akan mendirikan negara Palestina, nggak ada. Kami akan membunuh orang Yahudi dimanapun mereka berada. Itu deklarasinya mereka. Ya. Nah, jadi orang Yahudi dengan orang Islam sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti berperang. Sampai kapanpun. Tidak akan berhenti berperang orang Yahudi. Jadi Anda tidak bisa memimpikan Indonesia akan berdamai dengan Israel selama mayoritas masih Islam. Ya. Makanya saya berkata, pasti kere, tak jamin kere. Kamu cari gara-gara terus. Kemarin sudah dibatukin sama si orang Yahudi tua tahun 9798, Krismon. Sekali lagi nanti kamu akan kena lagi, dibatukin lagi. Jangan tidak percaya, saudara. Jangan tidak percaya. Itu kan gangguan ya. Ini 280 juta orang Indonesia teriak rame-rame, viral untuk membusuk-busukan negara Israel. Kamu kira Israel akan diam saja? Nggak akan. Coba pakai akal sehatmu. Kalau kamu jadi, ya, kamu nih orang punya kekuatan, ya, kamu dijelek-jelekin terus tiap hari. Ya, kamu ini minoritas, kamu sedikit, tapi kamu punya uang, saudara. Apa yang kamu lakukan, saudara? Ya, pasti dibales. Nah mungkin bukan untuk membalas karena dendam marah, tapi karena itu mengganggu. Ya kamu tiap hari rumahmu dilempari pakai batu sama anak kecil, saudara. Yang kamu lakukan apa? Nanti diambil cewek. Enggak dibunuh, ngapain juga dibunuh. Kalian tidak akan dimati. Orang Yahudi tidak akan kirim nuklir ke kalian, enggak akan.
kirim kakek tua saja, ya. Orang Yahudi akan ngirim kakek tua, terus kamu indeks sahamnya digoyang sedikit, hancur semua, kelar hidupmu, saudara. Nggak mati, nggak akan mati, ya. Nggak dijewer juga, itu kita jewer anak kecil, King. Dibatukin, cuma gitu aja tuh. Habis Indonesia. Kemarin kena krismon aja, hampir lenyap dari muka bumi. Makanya, selama Indonesia masih mayoritas Islam, tidak akan bisa nggak perang sama, nggak memusuhi Israel. Kalau perang kan Indonesia belum punya nyali soalnya. Tetapi kalian akan mengganggu terus. Ya, tiap hari dibatukin. Kebetulan Prabowo yang paling tidak pernah ngutukin Israel, makanya nggak diapa-apain. Tapi kalau Prabowo-nya ngerecokin juga, ya kayak Khomeini, ya si Ayatollah Khamenei ini ya dibunuh, ya presiden Iran ya dibunuh. Ya karena dimusuhin. Siapa yang mulai dulu coba kemarin Israel sama Iran itu? Kan Iran dulu yang pertama kali ngelempar, ya kan, yang pertama kali ngelempar senjata kan Iran dulu. Ya, ini kita cerita tentang Wahyu 12, lahirnya Israel, dan kemudian memang di sana sudah ada sebuah takdir. Ya, karena orang-orang ini memang ingin membinasakan dari awal. Islam itu adalah sebuah kendaraan bagi iblis untuk menghancurkan orang Yahudi, saudara. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Jadi Anda tidak akan pernah bisa melihat orang Yahudi dengan orang Islam itu damai. Kenapa Arab bisa? Karena mereka sudah tinggalkan Islam. Ya, kenapa Yordania bisa? Ya karena mereka sudah sekuler. Tapi Anda orang Indonesia kan Anda lagi mulai belajar jadi Islam. Makanya Anda tidak akan pernah bisa damai dengan Yahudi. Dan ingat, Islam adalah sebuah institusi, ya, kendaraan. Ya. Nah, kita balik lagi ya. Nanti kita balik lagi ke ayat kuno kafir ini tentu ya. Israel, ya, dengan Islam, bentar ya, dengan ular tua, dengan iblis. Jangan bilang ular tua dulu, iblis. Ular tua adalah musuh. Ya, sepanjang zaman, musuh abadi. Dan sepertiga dunia dikuasai oleh iblis. Bukan, jangan iblis dulu ya. Karena iblis ini, ular tua ini ternyata namanya adalah Helel ben Zakar ya. Kelihatan nggak tuh? Helel, ke bawah ya. Nah, iblis, kita sama-sama tahu, iblis ular tua ini ternyata ya ada di dalam Kejadian 1 ayat 2, Yesaya 14 ayat 12. Ini kan dipecahkan ke bumi kan? Ke Haaretz, ke bumi ya. Atau yang dimaksud adalah jasmani. Kan dimaksud. Nah, kemudian maka si Helel ben Zakar ini atau dewa bulan sabit ini ya Crescent Moon atau Helel ya, Helel itu hilal ya. Orang Islam kan tiap Ramadan menantikan hilal. Ya. Nah, itulah hilal, Helel atau hilal. Nah, ini ternyata adalah institusi, adalah kendaraan dari menunggangi sebuah kendaraan atau institusi bernama Islam, saudara.
Enggak itu. Ya, ternyata mereka menggunakan Islam. Dia menggunakan ini ya. Ya kan? Jadi mau sampai kapanpun, ya, orang Yahudi dengan Islam tidak akan pernah bisa damai. Pak, itu orang Islam yang ada di Maroko kan dilindungi, Pak. Siapa bilang, saudara? Dulu sudah pernah saya tunjukkan ya, Maimonides pun menuliskan bahwa ini orang-orang Islam ini jahat sekali sama orang-orang Yahudi waktu mereka di Maroko. Lalu kenapa si banyak orang-orang Yahudi yang memuji-muji Islam? Itu karena politik, saudara. Ya, kita buka ya. Ini pernah saya tunjukkan, saya dikasih lagi ya. Saya tunjukkan. Ya, Maimonides Islam ya. Maimonides Islam. Benar ketemu. Nah, ini. Ya. Ini dalam bukunya Mark Cohen ya, Mark Cohen. Ini bukunya judulnya, ini dari bahan kuliah saya, saudara ya. Ini saya nggak ngomong kata saya, bukan. Ini bahan kuliah saya di Haifa, saudara. Mark Cohen teach Jewish history at Princeton University. Ya, a longer version of this essay with extensive annotation will be published in the Solomon Goldman Lectures Volume 4 by the Spartus College of Judaica Press. Jerusalem Quarterly number 38, ini tahun 1986 ya, saudara ya. Lihat. Mark Cohen berkata, ini jurnalnya dia, Islam and the Jews, Myth, Counter Myth, History, ya. Islam dan Yahudi antara mitos dan kontra mitos. Ya. Mark Cohen berkata, you know my brethren that on account of our sins, ya, God has cast us into the midst of these people. Gara-gara dosa-dosa kita, maka Tuhan membuang kita di antara orang-orang ini, the nation of Ismail. Karena orang-orang Islam itu kan ngaku keturunannya Ismail. Ya, makanya ya udah ini the nation of Ismail. Jadi bukan berarti si Mark Cohen ini menemukan bukti bahwa orang Islam ini keturunan Ismail, bukan, tetapi orang-orang Islam ini kan dari awal ngaku keturunannya Ismail. Who persecutes us severely? Coba. Yang menganiaya kita dengan begitu rupa, and who devises ways to harm us and to debase us. Lihat, saudara. No nation has ever done more harm to Israel. Tidak pernah ada bangsa lain yang melakukan tindakan yang begitu melukai Israel. None has been able to reduce us as they have, seperti yang sudah mereka lakukan. Bahkan Hitler nggak sebanding, saudara. Artinya kan berarti kan Jerman Hitler itu nggak sebanding. Pogrom di Spanyol nggak sebanding. Iya kan? Berarti kan nggak sebanding. Ya, bukan kata saya, ini katanya orang Yahudi. Nah, ini media akademis ya, bukan kata saya ya, saudara ya. Ya, nah terus ya, Thus wrote Maimonides to the persecuted Jews of Yemen late in the 12th, di abad ke-12 ya. Persekusi orang-orang Yahudi di Yaman. In the recent years, the issue addressed by him has aroused new and impassioned interest indeed, a highly politicized debate in books, articles, and public forums on the question, how did the Jews fare under Islamic rule in the Middle Ages? Were they treated better than their brethren in Europe? Or was their situation perhaps similar to, if not, as Maimonides suggests, worse
then that after persecuted Jews of Christendom, ada dua ya, orang Kristen dan orang Islam, kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan Kristen yang mempersekusi orang Yahudi. Kasihan saudara ya, mana yang lebih buruk? Orang Islam, katanya Maimonides. Orang Islam saudara, Maimonides ini orang hebat ya, terkenal. Semua pengajaran-pengajaran Yudaisme modern dipengaruhi oleh Maimonides. Two radically divergent answers to this question have been offered. Ya, ada radikal ya, perbedaan. Tapi one is the well-known thesis or rather myth of the Jewish Islamic interfaith utopia. Ini kan sebuah utopia. Pengennya begitu saudara, a golden age toleration di zaman masa keemasan dari toleransi of political achievement and the remarkably integrated cultural efflorescence. This myth was invented by 19th century European Jewish intellectuals, frustrated by tortuously slow progress of their own integration into Gentile society in the age of emancipation. Jadi, when hand in hand with the so-called Mosaic conception, European Jewish history. Jadi ini begini saudara, mengapa ada dua divergen ya, perbedaan. Yang satu bilang, oh orang Islam itu lebih baik daripada orang Kristen. Mengapa? Karena mereka lagi bikin propaganda, karena di Eropa mereka lagi dianiaya. Makanya mereka bilang, oh ketika mereka lagi di Eropa, mereka bilang, oh orang Islam lebih baik daripada kalian, gitu ya. Makanya terjadi emancipation of Jews, the Jewish emancipation di abad ke-18 zamannya Martin Luther itu saudara, ada Jewish emancipation. Karena mereka orang Eropa ini kan lagi sadar diri ya, mulai sadar bahwa ada yang salah. Kita ini orang Kristen kok mempersekusi orang Yahudi. Lalu mereka mulai banyak yang bertobat. Lalu si orang-orang Yahudinya yang di Eropa bikin tulisan kalau orang Islam yang di Arab itu atau yang di Maroko atau yang di Yaman lebih baik. Itu loh maksudnya. Tapi sebenarnya tidak, lebih buruk. Tadi ya, sebenarnya lebih buruk. Nah ini ya, no nation has ever done harm to Israel. None has been able to reduce as they have, seperti yang telah orang-orang Islam ini lakukan. Ya. Jadi buruk sekali. Sampai hari ini coba ada nggak orang Kristen yang bertekad membasmi semua orang Yahudi seluruh dunia kecuali Hitler. Hanya Hitler saudara. Dan Hitler ini yang dipakai oleh orang Islam ya, swastika ini kan, simbol swastika terbalik ini yang dipakai oleh Hamas. Dan Hamas ya, dan ini adalah antisemit terbesar kayak tadi ya. Penangkapan Benjamin Netanyahu itu adalah sebuah tindakan antisemit katanya ya. Bentar ya, saya tunjukkan ke Anda videonya ya. Penangkapan Benjamin Netanyahu itu bagi Benjamin Netanyahu adalah sebuah tindakan antisemit ya. Ya, lihat. The anti-Semitic Ulang ya, kalimat pertamanya bagus. The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. 130 years ago, Ulang the ya. French Jewish officer, the anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is The anti-Semitic decision, keputusan antisemitik dari International Crime Court in The Hague, di Den Haag ya. a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. 130 years ago, the French Jewish officer Alfred Dreyfus was falsely accused of treason by a biased French court. In response to these false accusations, the great French writer Émile Zola wrote his monumental essay, J'accuse. He accused the French court of anti-Semitic lies against an innocent officer who was later exonerated of all guilt. Now an international court in The Hague, also headed by a French judge, is repeating this outrageous offense. It is falsely accusing me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel. In response to these false accusations, Ya. Ini ternyata jaksanya juga orang ini ya, orang-orang yang pernah melakukan
diskriminasi, antisemitik ya saudara, ya memang anti Yahudi ya. Ternyata itu caknya orang yang anti Yahudi, ngeri ya. Ini adalah sebuah antisemitik, tekadnya Hamas ini ya, tekadnya Hamas ini, Hamas Declaration ya saudara ya, serem ya. Nah itulah. Jadi ketika kita membaca di dalam Wahyu 12 tadi, ya, ekornya menyeret seperti 3 bintang di langit, ya, maka ia kemudian apa saudara? Naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan. Siapa saudara? Siapa yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi? Rupanya dipakai huruf A-nya huruf besar, si penerjemah ini, dia sudah melakukan sebuah tafsir ya, bahwa itu adalah Yesus. Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah, ke tahtanya. Kenapa mau dimakan saudara ya, mau dibunuh. Dan sudah dibunuh ya, Yesus kan dibunuh kan. Keturunanmu akan meremukkan ya tumitnya. Tumit itu apa saudara? Tumit Yakub saudara ya, kata tumit itu berasal dari kata Yakub. Jadi kalau Anda melihat ini ya, ini adalah Kejadian 3 ayat 15 saudara. Tumit atau Akab atau Yakub. Ya. Yakub ini apa saudara? Israel. Yakub ini sama dengan Yesus. Ya, Israel ini kan mewakili Yesus kan. Generate ya. Ada sebuah generate. Israel ini Yakub ini adalah Israel. Israel ini adalah Efraim. Efraim adalah anak sulung. Semua yang sulung adalah Yesus. Itu lagi cerita tentang Yesus. Menarik ya. Itu cara membaca nubuatan di Alkitab saudara ya. Ada sebuah pola, sebuah formulasi. Ya. Ingat ya. Ada sebuah formulasi. Yakub. Oh, sebentar, di depan ya. Kan Kejadian 3 ayat 15. Ya. Meremukan tumit, ya, keturunanmu akan meremukan tumitnya, ya. Tumit ini berasal dari kata Akab. Akab inilah Yakub. Ya. Yakub ini adalah Israel. Israel ini mewakili yang sering disebut Efraim ya. Efraim, Israel atau Efraim. Ya. Inilah anak sulung. Yang dimaksud dengan adalah anak sulung. Ya, karena yang mendapat hak sulungan dari 12 anak Yakub bukan si siapa? Ruben. Tapi yang mendapat hak sulungan adalah Efraim. Siapakah anak sulung? Yesuslah yang sulung. Siapa saudara? Yesuslah yang sulung. Yesus adalah yang sulung. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ya, ditemukan itu, ini lagi cerita Wahyu tadi. Wahyu 12 ayat berapa tadi? Ya. Ayat 4 dan 5, ya. Ayat 4 dan 5. Ini sama dengan Yohanes 3, ya. Ayat 5 ya. Sama seperti ayat 14. Yohanes 3 ayat 14 ya. Dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia akan ditinggikan, supaya setiap orang percaya padanya beroleh hidup yang kekal.
Ya. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ini sama dengan Wahyu 12 ayat 4 dan 5 dan Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Itulah sebabnya orang-orang Islam tidak akan pernah bisa berdamai dengan orang Yahudi karena sudah ditakdirkan untuk bermusuhan, saudara. Ya, sudah ditakdirkan untuk bermusuhan. Lalu bagaimana mau bisa berdamai? Oh, sudah ditakdirkan. Mengapa bisa ditakdirkan? Jahat sekali. Oh, bukan jahat, saudara. Itu bukan jahat. Tapi karena apa? Bentar. Karena pilihan. Tadi ya, roh jahat yang dari sorga, roh jahat yang dari Tuhan. Apakah roh jahat yang dari Tuhan itu berarti Tuhan itu jahat? Bukan, kan Saul yang memilih. Dan ia adalah bapa segala roh. Jadi tanpa izin Tuhan, Raja Saul itu tidak akan mengalami depresi. Karena dia meninggalkan kasih karunia, dia nggak taat dengan firman, dengan perjanjian dia dengan Tuhan, maka dia jadi depresi. Karena kerajaannya kan mau dikasihkan ke Daud kan. Karena udah pasti, jangan cerita ada nubuatan deh, Anda orang ateis, anggap saja. Anda melihat seorang pahlawan seperti Daud, ya orang sudah berpikir, Daud akan menggantikan Raja Saul, saudara. Jangan cerita Tuhan dulu nih, saudara ya, kita cerita sama-sama yang realistis. Baru kita cerita Tuhan, di sana Tuhan yang menentukan. Sama, ya, ketika terjadi permusuhan abadi antara Islam dengan Kristen, karena Islam ini sebagai kendaraan dari Hillel ben Shakar, dia memutuskan untuk menjadi musuhnya orang Yahudi dengan mengatakan orang Yahudi akan dibunuh dimanapun mereka berada dan akan diusir dimanapun mereka dan tidak akan terjadi akhir zaman sampai orang Yahudi itu dibunuh semuanya. Itu loh masalahnya. Jadi sampai kapanpun tidak akan bisa, saudara. Wow, jangan kepanjangan ya, cukup. So, Anda tahu bahwa tidak akan ada perdamaian antara Islam dengan Yahudi. Alias Indonesia kalau masih mayoritas Islam tidak akan bisa berdamai dengan orang Yahudi, saudara. Itulah sebabnya kalau Anda bertanya orang-orang awam, mengapa Indonesia tidak bisa berdamai dengan Yahudi? Bukan masalah ketek pengikaran lain, penjajahan segala macam. Enggak ada. Itu adalah masalah karena Indonesia dikuasai Islam dan Islam tidak boleh berdamai dengan orang Yahudi. Sudah, itu jawabannya. Ya. Ayatnya tadi sudah saya tunjukkan semuanya asal-usulnya, ya. Bahwa Hillel ben Shakar atau si iblis itu, ya, atau kalau yang orang-orang awam bilang Lucifer, ya. Itu adalah Hillel atau Hilal yang ditunggu orang Islam. Itulah Allah SWT yang disembah oleh Islam, si Hillel ben Shakar ini, yaitu dewa bulan sabit yang hilal itu yang tiap hari mau Idul Fitri itu orang Islam nungguin hilal itu, saudara ya. Nah sekarang bagaimana orang Kristen bisa bermusuhan dengan Islam? Tadi kan Yahudi dengan Islam, ya. Sekarang bagaimana orang Kristen bisa bermusuhan dengan Islam? Wah, keledai liar apa? Enggak ada urusannya dengan keledai liar, ya. Mengapa orang Kristen bisa bermusuhan dengan Islam? Apakah orang Kristen memusuhi Islam? Enggak, saudara. Dari lahirnya Islam itu orang Kristen enggak ikut campur, enggak urusan. Dari lahirnya Islam, yang katanya andai kata itu benar, ya 610 Masehi, andai kata benar, ya Islam lahir, Islam ada. Orang Kristen enggak urusan, enggak ada, saudara. Orang Kristen, ya ini ada yang namanya Robert Spencer ya. Robert Spencer. Nanti. Tahun 900, berapa itu, 980-an ya. Perang salib pertama. Ya, coba kita buka dia. Nah, Crusaders ya, the first Crusader. Tahun berapa tuh? First Crusader.
Oh, waduh, salah ya. The First Crusade malah tahun berapa, saudara? Tahun 1100. Ya, saudara ya. Malah tahun 1100, bukan 980-an ya. 1100 ya. Ya, The Armies Bohemond Toronto ya. The First Crusade. Bentar. Tahun 1096 ya, saudara ya. Tahun 1096. Paus Urban yang kedua ya, 1096 ya. Sorry sebentar, ini malah 1096 ya Masehi. Perang Salib pertama, Paus Urban yang kedua ya. Sebelum tahun 1096, orang Kristen itu tidak pernah melawan ketika dibunuh, ketika dianiaya. Ya, ini yang bilang Robert Spencer ya. Robert Spencer bilang ketika para peziarah Kristen datang ke Yerusalem, nggak pernah dibalas. Baru begitu meresahkan ya, maka Paus Urban yang kedua ya memerintahkan mengirimkan First Crusade ya, pasukan salib yang pertama, saudara. Ya, pasukan salib yang pertama. Mengapa orang Islam mengganggu orang Kristen? Karena itu ada ditulis di dalam lihat ya, perangilah mereka di dalam Yes 8 ayat 39. Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, sesungguhnya Allah melihat yang mengerjakan. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraanmu. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, lihat, bagus ya. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu Islam ya. Orang-orang yang dengan Alkitab pada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka di dalam keadaan tunduk, saudara. Islam itu artinya tunduk ya, saudara ya. Islam ya, itu artinya tunduk, saudara. Surrender. Iya kan? Surat Islam itu artinya tunduk ya. Tunduk, kamu takluk ya. Bukan asalam tunduk menyerah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ada kerelaan, ada sukacita ketika menyerahkan diri. Dalam Islam enggak, kamu kudu tak tundukkan, ya, dengan apa? Perangilah, ya, bayar jizyah. Sampai kapanpun, ini ceritanya orang Kristen di Madinah, saudara ya. Jadi Muhammad itu kabur buruan, terberak-berak, terbirit-birit, mencret-mencret, saudara. Lari dari Mekah karena mau dibunuh sama orang Quraisy. Ya, berak-berak, mencret-mencret. Tapi cirit, saudara, tuh Muhammad lari malam-malam, petang hilang, saudara, tenggelam. Lari dari Mekah pergi ke Madinah karena mau dibunuh sama orang Quraisy, karena Muhammad dan pengikutnya menghina cara berdoanya orang Quraisy. Lalu Muhammad pergi minta perlindungan orang Kristen di Madinah dan orang Yahudi di Madinah. Mengapa minta perlindungan? Ya karena mau dibunuh. Siapa yang bisa baik sama Muhammad? Ya orang Yahudi dengan orang Kristen karena mereka penuh cinta kasih. Dan Muhammad itu waduh muji-muji Nabi Yesus, muji-muji
ya Musa, ya kan? Di awalnya itu Muhammad muji-muji Musa sama Yesus. Jadi orang Yahudi dengan orang Kristen ya welcome. Begitu sudah masuk ternyata sekte bidah. Iya kan? Ternyata bidah sesat, saudara. Si Muhammad ini membawa bidah sesat ke kalangan Kristen. Makanya dia supaya dia jangan dibilang penistaan agama, dia bilangnya bukan Yasua. Ya, bedaan antara Yasua ya dengan Isa. Makanya Muhammad menyebutnya Isa. Misalnya nih, maaf ya, ini kan kita lagi ibadah nih. Saya tidak akan berkata Jokowi impoten. Saya bilangnya Jokodok impoten. Ya, kalau saya bilang Jokowi kan penistaan agama, misalnya nih, ya ini ada si Marcel, dia teriak-teriak di jalan, weh Jokowi impoten, Jokowi impoten. Wah ya masa bisa di penjara, saudara. Tapi kalau si Marcel teriak-teriak, Jokodok impoten, Jokodok impoten, Jokodok, ya enggak apa-apa, saudara, kan Jokodok bukan Jokowi. Tahu bedanya, saudara? Beda. Kalau Muhammad bilang Yasua tidak disalib, ya Muhammad bisa dihukum, bisa dipenjara sama penguasa Kristen saat itu. Dianggap sesat kayak siapa itu, bisa Tertulian itu, Arian, ya. CS bisa dipenjara. Tapi karena dia bilangnya Isa, ya Isa kan bukan Yasua. Nah itu dalihnya, tetapi intinya Muhammad membuat sebuah permusuhan, bunuhlah, perangilah orang kafir. Anda kalau baca surat At-Taubah ayat 1-30 itu semua ceritanya bunuh Yahudi dan bunuh Kristen, saudara. Anda lihat asbabun nusulnya itu ya. Karena itu ceritanya di Madinah. Muhammad udah menang perang, kenapa? Karena dia dijadikan administrator. Nah ini rada bingung, mana administrator masa buta huruf, kan bingung ini saudara. Tapi Muhammad disebut jadi administrator, bukan karena dia pintar, bukan. Karena sebenarnya Muhammad tidak buta huruf, tapi ngakali orang. Sok-sokan supaya dibilang jangan menjiplak kitabnya orang Kristen dan Yahudi. Tapi sebenarnya memang jiplakan, ya kalau orang buta huruf kita masih bisa maklumi. Masa jiplak bisa ceritanya beda. Ya ceritanya Gideon jadi ceritanya Saul, ceritanya Petrus jadi cerita menghamili babu, saudara. Dan disuruh memerangi memang. Jadi sampai kapanpun orang Islam tidak akan bisa berdamai dengan orang Kristen. Kalau dibalik, apakah orang Kristen bisa berdamai dengan orang Islam? Ya bisa lah. Contoh di mana? Contoh di Eropa, kamu bikin masjid nggak akan diresein, saudara. Tetapi kalau kamu bikin gereja di tengah orang Islam, tak jamin rese, saudara. Kalau orang Kristen, gereja buat sholat boleh, saudara. Pak mau numpang sholat, oh di sana boleh, di pojokan sana. Tapi coba kamu pergi ke masjid, Pak masjidnya boleh nggak Pak buat saya kebaktian? Waduh, saudara, kalau sampai masjid boleh buat kebaktian, mungkin matahari akan terbenam dalam lumpur, saudara. Kayak sabdanya Muhammad, matahari terbenam dalam lumpur kan? Bingung kan? Ya, saudara ya. Jadi sampai kapan? Bukan orang Yahudi memusuhi orang Islam, bukan orang Kristen memusuhi orang Islam, tetapi orang Islam dan orang Islam ini memusuhi orang Yahudi dan orang Kristen. Saudara, saya tidak punya musuh, saudara. Saya nggak punya musuh. Yang ada orang memusuhi saya. Nah, itu kan bukan. Kalau saya mah nggak pernah musuhin Gilbert, saya nggak pernah musuhin orang. Yang ngomongin saya anak iblis kan Gilbert. Yang ngomongin saya orang nggak jelas kan PGI. Saya nggak pernah musuhin PGI. PGI bukan musuh saya. Gilbert bukan musuh saya. Ya, dulu siapa lagi tuh Saifuddin. Saya nggak pernah musuhin Saifuddin. Dia yang musuhin saya, yang tiap hari jelek-jelekin saya. Saya tidak pernah musuhin Galarua. Mereka yang tiap hari ngomelin saya di YouTube-nya orang itu. Tanya deh sama pengurus yang lain. Saya nggak pernah musuhin Galarua. Saya tidak pernah musuhin Pak Alex Puvivin. Saya tidak pernah musuhin Owen. Amin Wijaya,
Ada yang suka, saya tidak pernah musuhin. Tapi kalau mereka nggak suka sama saya kan bukan urusan saya. Itu juga sama. Mungkin ya kita tidak pernah merasa kita memusuhi orang. Mungkin orang bisa memusuhi kita tanpa sebab. Ya kita nggak ngerti namanya tanpa sebab kok. Yang memusuhi orang itu tidak harus ada sebabnya, saudara ya. Memusuhi orang itu nggak harus pakai sebab. Dasarnya kita mau, ya kan? Wah, hari ini kita kok yang nonton membludak ini, saudara ya. Kalau masing-masing ambil bangku sendiri-sendiri, kalau udah diberesin masing-masing ya. Ini yang nonton hari ini 1000 lebih, yang ambil bangku, tolong nanti taruh, ambil bangku, beresin, lalu taruh di tempatnya lagi yang semula, karena kita nggak ada yang beres-beres, saudara ya. Mahal di sini beres-beres bangkunya. Ini benar, ini yang nonton ludak ini, saudara ya. Ini Pak save dulu ya, supaya Anda mengerti. Ini loh, supaya Anda mengerti. Ya, 1000-nya yang di terima kasih, God bless you. Oke, kita balik lagi ya. Balik lagi. Itu ayat, ini ayat asbabun nuzul itu di Madinah memerangi Kristen dengan Yahudi ya, saudara. Tadi ayat tadi ya, asbabun nuzulnya. Nah, nih, enggak kita ini aja deh, tadi deh. QS 9 ya, QS 9 ayat 29 ya. Kita cari deh QS 9. Mana nih? Kita buka QS 9 ayat 29 asbabun nuzul. Ya, bukan dong, tafsir ya. Tafsir. Ya, Kemenak. Ya, Quran Kemenak. Nah, ya, tafsir mendalam At-Taubah ayat 29, QS 929 tadi kan. Ini contoh nih ya. Wahai muslimin, ini ceritanya di mana, saudara? Ini saya lagi di Madinah ya. Lihat ya. Ini kan ayatnya ini kan, QS 9 At-Taubah ayat 29. Ya. Artinya ya yang artinya perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu Islam, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab pada mereka sampai mereka membayar jizah dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk. Ya, tafsir Mulyasar ya, Kementerian Agama Saudi. Wahai muslimin, perangilah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari kebangkitan dan pembalasan amal, dan tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini ya, bacakan iklan. Ya, berkomitmen dengan syariat Islam. Siapa yang diperangi? Kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, ya, saudara ya, yang diperangi Yahudi dan Nasrani itu. Ya. Jadi memang dari sononya orang Islam itu, kenapa bukan orang Buddha? Kenapa bukan orang Hindu? Tidak ada Buddha dan Hindu di Al-Quran, saudara. Kenapa bukan orang kejawen? Kenapa bukan agamanya Viking itu, Odin? Tapi Yahudi dan Nasrani. Ya. Makanya orang Islam ya nggak terlalu rese sama orang Buddha, orang Hindu, tapi orang Islam pun rese banget sama orang Yahudi dengan orang Nasrani. Sudah dari sononya begitu. Mengapa? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani yang mewarisi perjanjian mesianik, saudara. Mereka adalah orang, lihat pelan-pelan ya, mewarisi janji
mesianik. Janji Mesias. Yaitu apa? Kejadian 3 ayat 15. Ya. Aduh, Anda hanya diajari di sini, saudara. Tempat lain kamu tidak diajari. Ya, balik ya. Orang Israel, orang Kristen, mewarisi janji mesianik yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Orang Yahudi dengan orang Kristen sepakat bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah janji mesianik, ya, proto mesianik, ya, Mesias, ya. Apakah arti kata Mesias yang diurapi? Siapakah bangsa yang diurapi, saudara? Ya, siapakah bangsa yang diurapi? Seluruh Israel itu diurapi, ya. Dan orang Kristen diurapi, diinoint dengan Roh Kudus. Orang Israel diurapi, semua orang Israel itu adalah bangsa yang diurapi, ya, bangsa yang diurapi oleh Allah. Orang Kristen juga bangsa yang diurapi. Artinya, ketika orang Islam ini anti Yahudi, anti Kristen, maka mereka juga adalah anti Mesias, anti Kristus, ya, karena baik orang Kristen, baik orang Yahudi adalah dua bangsa yang diurapi. Makanya simbolnya adalah dua pohon zaitun. Iya kan? Dengan pohon zaitun. Karena pohon zaitun ini menghasilkan minyak urapan. Ya. Makanya Israel dan Kristen disebut Mesias. Ya. Kita buka lagi dan save dulu ya supaya jangan hilang. Waduh, ya kan lama kan? Kalau kita buka ya. Nanti kalau nggak cukup buat ini deh ya, buat yang Wahyu 13-nya minggu depan deh ya. Lihat ya. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan dan mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Naga besar, ular tua yang disebut iblis atau Satan, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikatnya. Saudara, ada berapa banyak jumlah setan di muka bumi ini, saudara? Pernah nggak kepikir? Pernah nggak ada yang nanya, berapa sih jumlahnya malaikat di muka bumi ini? Apa di sorga, di segenap alam semesta, nah, di sorga ini berapa sih jumlah malaikat, berapa sih jumlahnya setan, saudara? Pernah nggak kepikir, saudara? Kalau dibilang 1/3 malaikat di surga jatuh, saudara. Berapa banyak tuh ya? Ayo, pernah nggak kepikir, saudara? Saudara,
Setiap anak ada malaikat penjaganya, saudara. Ya, setiap anak ada malaikat yang memandang wajah Bapa di surga. Benar nggak? Ayatnya di mana ya, saudara ya? Ini kita bisa sedikit ya. Ini kalau nggak cukup minggu depan. Malaikat memandang Bapa. Ingatlah, kata Tuhan Yesus ya, janganlah menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang nun jauh di sana. Enggak, surga itu mana, saudara? Surga itu di sini, di alam roh. Di alam roh ada malaikat yang mendampingi anak ini yang selalu memandang wajah Bapa. Ya. Ya, saudara ya. Itu ada di dalam Matius 18 ayat 10. Lalu ada sepertiga malaikat diseret, saudara, oleh pemberontakan si Hillel bin Sakar alias Hilal alias iblis atau Islam ini. Artinya sepertiga dunia itu jadi pengikutnya Islam. Makanya Islam tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Dari zaman Muhammad maupun sampai dengan hari ini tidak pernah akan lebih dari sepertiga. Karena setiap orang satu malaikatnya diseret, saudara. Ya, kalau bahas sepertiga ya itu sepertiga itu diseret jadi Islam. Ya kan? Oh ya, cara berpikirnya ya, logikanya. Jadi seberapapun jumlah manusia itulah jumlah malaikatnya. Ya, karena ada satu malaikat yang menjaga. Nah, nanti kapan-kapan kita lebih detail ya bicara tentang malaikat. Itulah makanya Islam tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Dan kemudian ya singkat cerita yang sepertiga ini ingin menguasai dunia dan sekalipun beranak pinak luar biasa. Wow, lala bebe terus tiap malam anaknya 10, saudara. Begitu dia mau lebih dari sepertiga, mereka bunuh-bunuhan sendiri, mati sendiri, saudara. Ya kan, musuh-musuh Israel kan selalu bunuh-bunuhan kan? Ingat nggak di perkemahannya musuh-musuh Israel, mereka saling bunuh-bunuhan. Di mana ayatnya, saudara? Mereka saling panik ya, terus mereka saling membunuh ya. Ini cari sendiri deh, banyak ya itu ayatnya ya. Mereka saling membunuh. Nah, kalau nggak cari dulu ya, saling membunuh. Lalu perseluruhan mereka, ini kan ceritanya ada ini ya, dua raja-raja tiga ini ya, cerita tentang Yoram, lawan Raja Moab ya. Ini salah satu contohnya ya. Lalu berserulah mereka, itu darah, tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan yang seorang membunuh yang lain. Ya, tapi yang di Gideon juga sama ya. Saling Gideon ya, di dalam dua raja-raja tiga ini, kita buka Hakim-Hakim, berapa Hakim-Hakim 8 ya? Enggak, Hakim-Hakim 7 ya. Oke. Berapa? Raja-Raja 3 ayat 23. Iya, 2 Raja 3:23, tapi yang Hakim-Hakim ini. Ini ya. Ya, demi pedang dan demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara tinggallah mereka berdiri masing-masing tempatnya sekeliling perkemahan. Seluruh tentara musuh kacau bola berteriak-teriak melarikan diri. Ya, bukan ini nggak ada tulisan saling bunuh-membunuh. 2 Raja-Raja 3. Ini kan udah tadi ya. Udah tadi yang udah saya tunjukkan ini. Nah ini contoh ya. Jadi ini nggak cuma sekali terjadi deh. Ini ada beberapa kali terjadi ya. Pokoknya musuh-musuh Israel itu tiba-tiba saling bunuh. Saling tikam, mereka panik. Ya, mereka saling membunuh.
Dan Islam itu kalau sudah mau lebih dari sepertiga, selalu akhirnya perang sendiri, saudara, bunuh-bunuhan sendiri. Itu fakta ya, itu fakta. Benar nggak? Menarik ya, saudara ya. Itu menarik sekali, masa Anda tidak melihat itu fakta itu. Setiap kali mereka itu tambah banyak ya, mereka bunuh-bunuhan sendiri. Enggak yang di Indonesia, ya kan jumlah total seluruh dunia kalau kebetulan berkumpul di Indonesia banyak, ya. Tapi di seluruh dunia begitu mau lebih populasinya lebih dari sepertiga, mereka saling bunuh sendiri. Ya, karena memang takdirnya hanya sepertiga saja. Sampai nanti orang-orang pilihan diangkat, saudara. Orang-orang yang penuh Roh Kudus, maka nanti seluruh dunia akan diislamkan. Ya. Ya, tadi di Matius 18 ya, kita kembali ke Matius 18 dulu, pelan-pelan ya. Matius 18 tadi ya. Ayat 10. Jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, anak dan malaikat di surga yang memandang wajah Bapakku di surga, lalu sepertiga malaikat di surga dalam di alam roh itu diseret sama iblis, saudara. Ya, makanya Anda kalau jadi Islam, Anda kecil sudah dibaptis atau pernah dibaptis, lalu Anda jadi Islam, artinya Anda sedang menyangkal antikristus, kudu dibaptis lagi. Tapi kalau jadi Buddha, Hindu, Kejawen, Anda tidak sedang dalam rangka menyangkal. Anda meninggalkan Tuhan, berselingkuh itu namanya. Namanya Anda selingkuh. Tapi kalau Anda jadi Islam, itu Anda benar-benar menyangkal. Tahu bedanya, saudara? Anda punya istri, ya, Anda punya suami, lalu jalan sama laki-laki atau perempuan lain. Namanya selingkuh. Tetapi ketika suami bilang, yuk kita cerai. Kan cerai namanya. Maka untuk bisa Anda kawin lagi, dengan harus bikin surat nikah yang baru. Itu ya. Hubungan dengan Tuhan kan seperti pernikahan. Kamu jadi Buddha, Hindu, Kejawen, dan lainnya, itu namanya Anda selingkuh, Anda berzina. Tetapi begitu Anda jadi Islam, Anda sedang menceraikan Tuhan, saudara. Ya, makanya saat disambut habis-habisan sama iblis. Anaknya mati semua kan, tuh para mu'alaf kan. Ya, saudara ya. Apalagi dia mu'alaf. Pokoknya Anda yang mu'alaf dengan segenap hati, ya, Anda yang bermu'alaf dengan segenap hati, Anda akan disambar iblis. Wah, iblis yang nyamber Anda ya. Ditagih bener. Ya, sudah terlambat. Tuh, kembali ke Matius 12, Wahyu 12. Mudah-mudahan bisa selesai Wahyu 12 ya. Ya. Nah, sekarang telah tiba keselamatan kuasa. Ya, inilah Pak Yesus ya. Makanya ketika seluruh dunia, zaman itu belum ada institusi namanya Islam, itulah agama Babel kuno. Ya, di zaman dari mulai zaman Abraham, ya Nimrod itulah cikal bakalnya Islam, saudara. Ya, penyembah hilal, dewa bulan sabit, Nimrod itu dalam Kejadian 11. Ya. Pertama Kejadian 10 itu ya. Nimrod. Kus memperanakan Nimrod. Kus itu artinya hitam. Memperanakan Nimrod orang yang berkuasa, ia pemburu yang gagah perkasa, yang di hadapan itu Jehovah livne, di hadapan. Artinya tagens apa? Artinya against ya. Against Tuhan, seperti dikatakan seperti Nimrod seorang pembunuh perkasa melawan Tuhan. Itu ya, di mana kerajaan Babel Erech Akkad. Nimrod ini punya anak namanya Enheduanna. Enheduanna ini adalah penyembah dewa bulan sabit, saudara. Dia adalah seorang monoteisme, udah pernah saya ajarkan ya, atau tauhid. Itu namanya Dewa Sin, Dewa Nana ya, yang sama dengan
hilal. Ya, bulan sabit. Anaknya Enheduana adalah imam bulan sabit. Ya. Imam yang menyembah dewa bulan sabit. Ya. Nah, inilah cikal bakal Islam. Jadi, Nimrod ini kan di Babel. Ini adalah cikal Islam. Makanya mitologinya sama dengan Islam. Kisahnya sama dengan Israel dan Kristen. Mitologinya ngambil dari Babel, saudara ya, ngambil dari Babilonia, karena mereka memang dari Babilonia. Setting background Al-Quran, ya, setting Islam tentang buah anggur, sungai, itu semua ada di Petra Yordania, saudara. Ya, Petra Yordania itu ya ada namanya Nimrod, nanti adanya Nabonidus. Nabonidus adalah cikal bakalnya orang Nabutean, ya kan, sama dengan Nabatean. Ibunya Nabonidus ya adalah Adagupi, penyembah dewa bulan. Ya, Adagupi yang namanya Sin, dewa Sin. Jadi baik Enheduana ya sama Adagupi adalah penyembah dewa bulan sabit ya. Nabonidus ini adalah pengurus Nabatean ya. Di zamannya Nabonidus ini adalah seorang raja ya, seorang panglima perang di zamannya Nebukadnezar. Jadi di bawahnya Nabupalasar ya. Adagupi ini Nabonidus ini kemudian ya yang menjadi ini ya walinya dari Belshazzar, raja terakhir Babilonia. Lalu si Nabonidus ini diuber sama Raja Kores. Dia pergilah ke Nabatean, Petra Yordania sekarang, Nabatean. Nah, ini kejadiannya tahun 586 sebelum Kristus ya. Nah, kemudian di Nabatean ya, Nabatean ini kita kita mengenal yang namanya Abdul Adnan. Abdul Adnan ini adalah kakek urutan ke-21 Muhammad. Jadi Abdul Adnan ini adalah suku Nabatean dari Nabonidus. Makanya kisahnya itu adalah kisah dalam Al-Quran ya, dalam QS 53 kalau nggak salah ya, saya lupa ya Al-Najm itu ya, ada alat Manat Usa, anak dari Allah. Ini adalah kisahnya orang Nabatean, saudara. Alat Manat dan Usa di dalam inskripsi dan beberapa arkeologi, alat Manat Usa ini adalah ada di Nabatean, di Petra Yordania. Itu adalah dewa-dewanya orang Nabatean, bukan orang Mekah, saudara. Masih jauh, orang Mekah itu baru ada 200 sampai 300 tahun setelah Muhammad baru ada Mekah. Jadi itu semua kisah dalam Al-Quran itu ada backgroundnya adalah Nabatean. Makanya mereka cerita alat Manat dan Usa. Alat Manat dan Usa ini adalah Allahnya orang Nabatean, anak-anak dari Allah ya.
yang namanya Hubal, dewa bulan sabit. Ya, Hubal, Sin, Nana, Allah, sama bulan sabit, Hilal, sama ya saudara ya. Nah itulah cerita. Ya, nanti kita minggu depan ya cerita yang Wahyu 13-nya. Di Wahyu 12-nya maka Anda mengerti mengapa orang-orang Islam ini selalu memusuhi orang Yahudi dan orang Kristen, karena sudah tertulis saudara. Mereka ini memang orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka. Orang-orang Islam ini. Makanya kalau kamu tidak mengenal anak tunggal Bapa di dalam Yesus Kristus, ya Yohanes 3 terakhir ya. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ya memang sudah ditakdirkan masuk neraka. Makanya orang-orang Islam itu kan mati-matian menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Menyangkal. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan ya yang Wahyu 3, yang mengapa orang Kristen dengan orang Yahudinya musuhan. Hanya sebentar saudara. Sekarang yang membiayai Sionisme, yang membiayai pendirian negara Israel itu adalah orang-orang Kristen loh saudara. Ya. Dan di masa pogrom dan Holocaust, yang nolong orang Yahudi itu orang Kristen. Banyak pendeta-pendeta yang dipenjara sama Hitler gara-gara nolong orang Yahudi. Oke? Nah, sampai sini dulu ya, karena udah kelamaan. Sambung minggu depan ya. Sebentar. Oh, sorry saudara ya. Oh iya benar-benar sambung minggu depan ya, karena kita timingnya hanya sampai jam 11 ya, jangan kayak kemarin kelamaan. Oke, itu dulu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, 1 atau 2 saja saudara ya.